guys, kenalin aku Syifa Kamilia dari SMA Alam Al-Ghifari. Biasanya dipanggil Syifa aja sih. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang seputar lingkungan membentuk karakter milenial. Kalian tahu gak sih, sebenarnya lingkungan itu sangat berpengaruh loh untuk membentuk karakter kita. Kenapa? Karena kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari itu juga akan berdampak untuk kita ke depannya. Maka dari itu, kita harus bisa memilih lingkungan yang positif. Nah, dimulai dari circle pertemanan nih guys. Nah, jadi kalau kita memilih circle pertemanan yang baik, dan otomatis itu nanti akan membuat kita berpengaruh untuk menjadi baik juga gitu. Sebaliknya, kalau kita memilih circle yang buruk atau toksik kayak gitu-gitu, otomatis kita juga bakalan ikut kayak gitu-gitu juga gitu loh. Nah, zaman sekarang itu banyak banget kan orang-orang yang lebih percaya kepada temannya daripada orang tuanya sendiri gitu guys. Dan itu sangat enggak banget gitu loh. Nah, terus kita tuh juga harus memperhatikan pergaulan di sosial media juga nih guys, karena zaman sekarang itu emang sosial media itu sangat meluas gitu ya guys ya. Jadi tuh kita juga harus bisa menggunakan sosial media dengan baik gitu. Kayak sekarang kan juga banyak kan netizen-netizen yang toksik dan omongannya gak jelas gitu. Jadi tuh gak usah dihiraukan guys kayak gitu tuh. Jadi tuh kita harus menggunakan sosial media dengan baik. Nah guys, ngomongin tentang pertemanan dan pergaulan, Syifa punya cerita nih. Jadi dulu tuh Syifa punya teman dari TK sampai SD guys. Nah, kita tuh dulu selalu bersama-sama dan kita mempunyai angan-angan untuk mempunyai cita-cita yang kita akan raih bersama-sama gitu guys. Nah, tapi semenjak Syifa sama dia pindah sekolah, maksudnya tuh kita pisah sekolah gitu loh guys. Nah, jadi kita udah SMP dan Syifa itu memutuskan untuk merantau gitu ya guys. Nah, jadi dia memilih sekolah di sekolahan yang dekat dengan rumahnya gitu. Nah, setelah itu kita tuh udah bener-bener lost contact dan aku tuh udah nggak tahu kabar dia sama sekali, dan dia pun juga sebaliknya, dia nggak pernah tahu kabar aku kayak gimana gitu loh guys. Nah, terus sampai pada akhirnya Syifa tuh dengar kabar kalau dia itu udah memutuskan untuk putus sekolah. Jadi kan Syifa kan kaget ya, shock gitu loh guys. Jadi kan siapa yang nggak sedih ya kalau temennya yang dulu berangan-angan meraih cita-cita bersama-sama tapi akhirnya dia putus di tengah-tengah gitu. Dan itu tuh sangat sedih guys sebagai teman gitu mendengarnya. Nah, akhirnya Syifa chat lah sama dia gitu. Syifa tanya kenapa kok bisa gitu. Terus ternyata dia itu juga di rumah itu kurang perhatian gitu loh guys. Jadi dia mencari perhatian di dunia luar. Nah, itu dia tuh di sekolah tuh juga kurang nyaman gitu guys. Kurang nyaman dengan sekolahannya karena itu tadi dia tuh berada dalam circle yang toksik gitu guys. Dia berada dalam circle yang toksik, otomatis dia tuh nggak nyaman dengan circle tersebut gitu. Jadi tuh toxic circle itu benar-benar bikin kita jadi nggak pede, terus jadi nggak nyaman sama diri kita sendiri. Kita jadi tidak mengenal diri kita sendiri gitu loh guys, kalau kita berada di lingkungan yang toksik. Nah gitu guys. Nah, jadi untuk menghindari hal-hal tersebut, Syifa punya tips nih. Tips untuk menjadi remaja yang keren. Nah, kalian pasti nggak mau kan jadi remaja yang biasa-biasa aja dan bermalas-malasan terus gitu di rumah. Nah, oke. Syifa punya tips nih. Yang pertama yaitu ikuti organisasi yang positif di sekolah. Nah, contohnya Syifa nih. Syifa tuh di sekolah ikut organisasi DPS guys, yaitu Dewan Perwakilan Siswa. Nah, kalau kalian nggak tahu, itu tuh Syifa jadi tahu kalau cara bikin undang-undang, terus cara bikin proposal,
cara rapat yang benar bagaimana, terus sering juga ikut forum-forum di luar kayak gitu-gitu guys. Nah, jadi tuh sangat mempergunakan waktu kita sebaik mungkin gitu loh guys. Nah, jadi itu tadi tips yang pertama. Dan tips yang kedua adalah aktif di berbagai kegiatan. Nah, yang Siva maksud ini adalah aktif di kegiatan yang paling dekat dulu deh, yaitu rumah contohnya. Nah, di rumah kita bisa kalau gabut nih mau ngapain ya kayak gitu kan, kita nggak harus hanya scroll TikTok atau scroll handphone nggak jelas. Kita tuh juga bisa bikin menu-menu baru, masak-masakan baru kalau kita jago masak nih atau kita suka masak tuh. Nah, daripada kita overthinking nggak jelas, mikirin hal-hal yang nggak jelas kan. Nah gitu guys. Nah, terus kita juga bisa membantu orang tua kita kayak memasak itu tadi, terus mengepel, menyapu, atau justru menjaga adik. Nah gitu, kayak gitu. Nah, kita selain itu juga bisa mengikuti organisasi di desa kayak Karang Taruna dan atau gotong royong kayak gitu guys. Nah, yang ketiga adalah kita bisa membaca berita terbaru atau update tentang lingkungan di sekitar kita. Ya, lingkungan di sekitar kita. Untuk apa sih, Chef? Untuk supaya kita itu tahu apa saja sih yang terjadi di lingkungan sekitar kita saat ini. Kenapa kita harus tahu? Karena semua hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitar kita itu bisa dijadikan pelajaran untuk kita gitu guys. Nah, yang keempat adalah menguatkan iman kita guys. Nah, karena kita menguatkan iman, kita jadi tidak terpengaruh dengan dunia luar. Nah, jadi kita harus benar-benar bisa menguatkan diri kita supaya kita tidak mudah tergoyah dan tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang buruk di luar sana. Karena yang bisa menguatkan diri kita sendiri itu juga diri kita guys. Nah gitu guys. Nah, semoga tips yang Syifa sampaikan tadi bermanfaat bagi kalian semua. Sampai sini dulu, and